apakah keputusan yang diambil teman-teman HMPSPAI ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap sistem politik kampus tahun ini? Ya, seperti yang kita lihat di ADART yang sebenarnya, itu sebenarnya bisa berubah tahun ini. Tetapi dikatakan oknum ini itu diubahnya nanti tahun depan. Nah, menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus tahun depan? Kenapa tidak tahun ini? Iya, Itu yang menjadi kekecewaan kami. Nah, Kak, kapan dibuatnya poin persyaratan calon pemimpin kampus itu harus berlatar belakang UKM? Ya, dalam kesejarahannya aturan tersebut terbentuk pada Kongres ke-6, yaitu pada Desember tahun 2019. Pada saat itu calon presma yang terpilih adalah Kak Rizaliara dari UKM LDK. Ya, untuk motif tersebut adalah untuk menghalangi salah satu calon atau salah satu anak syariah yang ingin mencalonkan ke Dema Universitas. Sehingga mereka membuat aturan tersebut dengan perjanjian pragmatis, yaitu objek PBAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Dato Karama TV, podcastnya anak KPI. Bersama saya Nurhaliza, selaku host pada podcast kali ini di segmen Ngisu, ngobrol isu tapi seru. Nah, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat tepat sekali untuk pembahasan tema podcast kita, yaitu terkait Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam atau HMPSPAI yang memutuskan tidak ikut memilih dalam pemilu kampus. Ada apa dengan pemilihan umum mahasiswa UIN Palu selama ini? Nah, mungkin sebelum kita masuk terkait pertanyaan-pertanyaan kita pastinya seperti biasa, Kak, perkenalan dulu dengan narasumber. Mungkin teman-teman pemirsa di rumah mau kenal dulu dengan narasumber kita. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya Kakak dan juga posisinya Kakak di HMPSPAI itu sebagai apa? Ya, perkenalkan, nama saya Syahrin Alolangi. Saya berasal dari Banggai Kepulauan. Jabatan saya di HMPSPAI sebagai Wakil Ketua Umum saat ini. Oke, baik. Berarti saya panggil apa ini? Kakak atau wakil? Ya. Pewakil? Kakak juga boleh. Oke, baik. Panggil kakak saja. Nah, Kak, kita kan sudah masuk di ini, pesta demokrasi kampus ya. Jadi terus terkait dengan sikap teman-teman PAI, HMPS PAI ini, saya menarik sekali untuk membahas apa yang kira-kira menjadi alasan sikapnya teman-teman PAI untuk memutuskan tidak ikut memilih dalam pemilu kampus tahun ini. Ya, untuk itu sikap kami menandakan bahwa demokrasi di kampus kita itu sedang tidak baik-baik saja atau sudah tidak wajar dalam aturan. Dan orang-orang yang kami percayakan ke atas itu tidak berdampak buat kami, sehingga itu membuat kami kecewa. Bahkan kami dari jauh-jauh hari sudah memperkirakan dan kami juga sudah mendeklarasikan pada saat PMF untuk tidak mengikuti atau tidak ikut serta dalam pemilihan Presma tahun 2025 ini. Oke, baik, seperti itu. Oke. Nah, berarti terkait alasan tersebut, Kak, apakah keputusan yang diambil teman-teman HMPSPAI ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap sistem politik kampus tahun ini? Ya, seperti yang kita lihat di ADART yang sebenarnya, itu sebenarnya bisa berubah tahun ini. Tetapi dikatakan oknum ini itu diubahnya nanti tahun depan. Nah, menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus tahun depan? Kenapa tidak tahun ini? Iya, Itu yang menjadi kekecewaan kami. Nah, Kak, kapan dibuatnya poin persyaratan calon pemimpin kampus itu harus berlatar belakang UKM? Ya, dalam kesejarahannya aturan tersebut terbentuk pada Kongres ke-6, yaitu pada Desember tahun 2019. Oke, Desember tahun 2019. Nah, waktu itu, Kak, siapa calon presma terpilihnya dan dari background mana dia? Background UKM apa? Ya, pada saat itu calon presma yang terpilih adalah Kak Rizaliara dari UKM LDK. Dari UKM LDK. Ya. Nah, saya tertarik nih, Kak, untuk bahas kira-kira apa motif dibuatnya aturan dari ART yang disebutkan dalam surat terbuka
teman-teman HMPS PAI? Ya, untuk motif tersebut adalah untuk menghalangi salah satu calon atau salah satu anak syariah yang ingin mencalonkan ke Dema Universitas. Sehingga mereka membuat aturan tersebut dengan perjanjian pragmatis, yaitu objek PBAK. Nah Kak, kalau demikian, apakah sebelumnya sudah pernah ada tidak ruang evaluasi atau semacam protes terhadap aturan yang dibuat itu? Nah, kalau untuk itu, kami sudah pernah duduk dengan tim Paslon 01 untuk membicarakan, memberikan syarat kepada mereka untuk merubah aturan ADART yang ada, agar teman-teman yang ada di UIN itu bisa bertarung secara bebas. Tetapi alasan mereka itu tidak mau, karena entah karena apa, terus juga alasannya itu tidak masuk di akal. Dan kami juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat mereka tidak mau merubah aturan itu pada tahun ini. Makanya itu yang membuat kami HMPS PAI bulat untuk mundur dalam kontestasi politik tahun ini. Oke, baik. Jadi itu yang menjadi alasannya teman-teman menarik diri dari pemilu tahun ini. Nah, saya mau bertanyakan sikapnya teman-teman HMPS PAI itu. Apakah sikap yang diambil tersebut merupakan bentuk dari apatisme atau kritik demokrasi yang sadar? Ya, ini adalah bentuk kritik demokrasi. Supaya apa? Supaya lebih sadar dan lebih jeli tentang politik yang ada di UIN Dato Karama Palu untuk sehat kembali. Serta kami mengajak seluruh OKM yang ada di UIN untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih sehat ke depannya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin sekaligus sebagai penutup dari podcast kita pada malam ini. Saya ingin menanyakan pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan teman-teman HMPS PAI yang kepada pihak penyelenggara dan pemangku kebijakan kampus melalui sikap PAI yang menarik diri dari pemilu tahun ini. Ya, saya berharap kepada Ketua Senat Mahasiswa terpilih Warek 3 serta para pembina Ormawa yang ada di UIN untuk segera melakukan peninjauan kembali terhadap aturan yang ada, serta karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan juga Dirjen Pendis yang ada, serta melakukan penjaringan dan pemilihan ulang dengan menambahkan dengan menghapus poin yang ada di ART dan menambahkan beberapa poin, yaitu mungkin bisa berbadan sehat, SKCK, dan surat keterangan bebas narkoba. Dan itu saya rasa yang paling penting, yaitu surat keterangan bebas narkoba. Mungkin itu. Oke, baik. Saya rasa sangat menarik sekali pembahasan kita ini karena terkait ini kita bisa mengajak teman-teman di UIN itu untuk lebih melek terhadap demokrasi di kampus kita sendiri. Nah, mungkin jawaban terakhir dari kakak tadi itu sekaligus merupakan penutup dari podcast kita. Saya rasa saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak sudah bersedia jadi narasumber kita di podcast Dato Karama TV ini. Nah, mungkin sekian podcast kami. Oke, saya Nurhaliza pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.